digaungkan, sudah di launching 30 September. Masih mulai yang melaksanakan. Tapi ada kendala di sana terkait dengan aplikasi ID-nya. Saya sudah bisa. Sedangkan 50 yang lain belum. Ini masih toto-toto. Silahkan untuk nanti diatur bagaimana terkait dengan PPI-nya, bagaimana terkait nanti dengan screening yang ada di Posyandu, yang ada di Pustu, yang ada di Puskesmas. Kita kerucutkan lagi bagaimana terkait dengan screening TBC. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saat ada algoritma terkait dengan ILP, di sana sangat jelas bahwa screening TB tidak hanya dilaksanakan di Puskesmas, tetapi di Pustu dan juga di Posyandu. Konsep ini sudah saya sampaikan ketika saya memberikan pembekalan kepada semuanya, kepada camat, kepada lurah, kepada PKK, itu sudah saya sampaikan. Artinya apa? Masyarakat sudah kita siapkan di sana. Mereka akan siap ketika pandemi datang, teman-teman puskesmas datang, teman-teman kadin TB datang ke wilayah, masyarakat sudah kita siapkan. Jangan sampai nanti ada penolakan dan diskriminasi lagi mereka untuk dites atau dicek terkait dengan status TB. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini, teman-teman? Erat sekali kaitannya dengan yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan investigasi kontak. Ya, angka, kalau saya sampaikan, saya selalu menyampaikan begini. Angka itu biasa saja, saya tidak terlalu peduli dengan angka. Tetapi dari angka ini, dampaknya apa itu yang perlu kita pikirkan. Ya, dari angka yang betul-betul secara jelas Kota Malang berada pada sayap kanan. Sayap kanan artinya capaian kita yang rendah, tengahnya di sini. Ini memiliki dampak yang luar biasa terkait dengan status kesehatan masyarakat Kota Malang. Dan ini menjadi penghambat adanya peta jalan eliminasi TB 2030. Jadi angka ini karena menjadi penghambat, maka Dinas Kesehatan fokus terhadap peningkatan dari angka tersebut. Kami tidak ingin angka ini semakin ke kanan dan akan menyebabkan peta jalan percepatan eliminasi TB 2030 terhambat. Oke, sampai di sini kita sepakat, teman-teman. Satu yang akan kita perbaiki adalah terkait dengan investigasi kontak. Nah, berikutnya, hal yang kedua terkait dengan TPT kontak seruman Provinsi Jawa Timur akhir Oktober. Rupa-rupanya kita juga masih belum menggembirakan hasilnya. Jadi di awal tahun saya menyampaikan hal ini, tetapi beberapa strategi yang telah kami sampaikan itu masih ada yang harus kita optimalkan. Ya, yang waktu follow-up saya rasa sudah berkurang. Itu yang kemarin kita kejar ke rumah sakit. Kita sudah kejar yang waktu follow-up. Kita sudah kejar terkait dengan keberhasilan pengobatan. Apakah itu belum puas? Belum. Karena untuk tata laksana pencegahan dan pengendalian TB ada banyak hal yang dilakukan. Selain kita pencatatan dan pelaporan, sudah kita inisiasi semua FKTP bekerja sama dengan Dinkes terkait dengan notifikasinya. Kita kuatkan terkait dengan logistiknya, iya. Tetapi untuk 1 bulan ini saya berharap bersama-sama di ruang ini kita sepakat untuk fokus kedua hal. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan IKA. Yang kedua adalah kita penguatan terkait dengan TPT kontak semua. Saya ingin suaranya yang bergemuruh begitu. Sepakat apa tidak dengan dua hal ini? Sepakat. Sepakat apa buatan yang nakes?
Demikian juga yang kami sampaikan ke rumah sakit. Komunitas itu membantu, puskesmas itu membantu, dan kita semuanya sinergi. Jadi kami berharap elemen yang ada di sini, ada dua elemen, yaitu puskesmas dan komunitas, itu menjadi dua elemen yang bersatu padu, penguatan bersama dalam rangka kita percepatan untuk eliminasi TB tahun 2030. Oke teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, apakah sepakat untuk Kota Malang bersama-sama kita penguatan di IKA? Apakah kita sepakat untuk bersama-sama kita penguatan di TPT kontak serumah? Oke, baik. Saya berterima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semangat. Untuk semangat hari ini luar biasa sekali teman-teman. Saya akan kunci. Ini menjadi semangat saya juga untuk saya nanti siapkan beberapa strategi dan beberapa hal kebijakan advokasi yang akan kami lakukan ketika pimpinan. Baik. Nah, teman-teman sekalian, puskesmas ini adalah potret. Potret ini bisa dianggap sesuatu yang baik atau bisa dianggap belum baik. Ketika ini baik, tolong potret ini untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Tapi kalau kurang baik, ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang. Kalau baik kita tingkatkan. Kalau sudah dirasa kurang baik, yuk kita bersama-sama meningkatkan. Oke? Jadi ini adalah bagian dari 8 puskesmas yang angkanya cukup tinggi, gitu deh. Targetnya itu 90%. Capaiannya seperti apa terkait dengan IKA-nya, kasus bakteriologis dan kasus klinisnya. Ini adalah dari yang tertinggi. Pandanwangi, kemudian, kok kaget kok ya? Apa ya? Apa Bu ini Bu? Pandang. Berikutnya, terus Arjuno. oke, kemudian tepuk tangannya dong untuk 5 puskesmas lainnya. Pandanwangi ada Pandanwangi hadir? Nggak hadir. Oh, nggak ada kadernya datang? Oke, makasih ya. Oke ya. Nah, tidak usah berkecil hati, teman saya yang ada di Mulyorejo, Mbak Roni. Ini adalah yang capaiannya kurang. Dari bawah, Mulyorejo, Ciptomulyo, Arjowinangun, dan Dinoyo. Kita berikan semangat yuk untuk teman-teman kita. Kenapa? Karena Kota Malang nanti capaiannya tetap akan rendah. Ketika Mulyorejo, Ciptomulyo, Arjowinangun, Dinoyo ini capaiannya masih kurang dari 50. Jadi konsepnya semuanya harus saling mendukung. Ya, semuanya harus saling mendukung dan menguatkan di sini. Dan semuanya kita bersama-sama akan berstrategi apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah IKA rujukan dari rumah sakit. Ya, dari rumah sakit sudah kita identifikasi. Yang tertinggi boleh dibacakan juga. Mana ini? Arjuno. Arjuno, Bareng, Grimbe, Kedung Kandang. Arjuno sudah 100%. Arjuno ada yang mana? Oke, Martono. Arjuno kemarin juga menurut data yang ada, puskesmas Arjuno ini luar biasa saya sampaikan. SPM itu ada 12 indikator SPM. Ternyata puskesmas Arjuno adalah pelaksana SPM terbaik dari 12 macam indikator SPM. Tepuk tangan untuk puskesmas Arjuno. Apresiasi untuk puskesmas Arjuno. Mudah-mudahan nanti akan bisa mempertahankan. Dan yang lain tetangganya, Bareng disilakan untuk berupaya mengejar. Bareng Bundi, sanggup Bu mengejar Bu? Bisa lah, kan sama-sama gojek ya. Yang lainnya saya rasa juga tidak menutup kemungkinan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Malang, Bapak PJ Wali Kota Malang, pemerintah Kota Malang di tingkat nasional itu mengikuti yang namanya
ditambah. Kalau SDM Kota Malang bagus. Kalau dana APBN ditambah, tentu saja anggaran APBD itu bisa digunakan untuk TPP, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakat. Tapi kalau kita tidak berjuang agar SDM kita bagus, insentif fiskal pemerintah Kota Malang tidak dapat. Dan itu beresiko adanya penyesuaian beberapa kegiatan, teman-teman. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar kita melaksanakan SDM Award, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan kita yang ASN, juga kesejahteraan masyarakat Kota Malang, karena program-programnya nanti akan semakin bagus dengan adanya insentif fiskal yang berasal dari Kota Malang mendapatkan SDM Award. Ya, jadi semangatnya penjenengan bukan hanya semangat untuk kita mengembangkan program TV dan sebagainya, bukan, tetapi kita terkait dengan SDM itu sendiri. Ayo, itu. Ini tadi. Rupanya teman-teman, ini adalah beberapa dari yang capaian kita tahun 2024 dari puskesmas yang lain yang capaian ikannya masih sangat harus ditingkatkan. Mojo Lampung, Kendal Kerep, Polowijen, Mulyorejo, nanti kita akan coba diskusi lebih intens lagi. Ya, apakah kita mau membuat sebuah microplanning begitu seperti halnya program imunisasi? Saya selalu untuk program imunisasi itu membuat microplanning dari teman-teman imunisasi dan itu langsung saya monitor. Apakah ini program TB Mbak Riris? Saya harus untuk membuat microplanning lagi. Nanti kita akan mencoba kalau hasilnya itu saya rasa teman-teman puskesmas bersama dengan PPTB masih belum optimal, maka kita akan membuat strategi lagi dengan kami membuat microplanning terkait dengan program TB itu sendiri. Ya, karena apa teman-teman sekalian? Masalah TB itu bukan masalah yang sederhana. Ya, bantuan dari luar negeri melalui Global Fund, pemerintah juga sangat komit terkait dengan program TB. Demikian juga terkait dengan program prioritas Bapak Prabowo di sana. Program TB ada, Bapak Ibu. Program yang lain nggak ada. TB masuk di situ bersama dengan jajan sama makan siang gratis. Sedemikian perhatiannya terkait dengan program TB. Jadi saya berharap untuk Kota Malang juga bersama-sama kita untuk bisa mensukseskan dari langkah-langkah strategi dalam upaya kita eliminasi di tahun 2030.